Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pencuri motor Dinas Polisi di Parigi, Kabupaten Serang dihadiahi timah panas. Harga emas melonjak, toko emas di Pandeglang tetap dipadati pembeli. Hari pertama program pemutihan pajak Samsat Kota Serang dipadati penunggak pajak. Inilah rekaman CCTV saat pelaku pencurian kendaraan bermotor mengambil kendaraan dinas milik anggota Polsek Cikande pada Senin dini hari 31 Maret lalu. Motor dicuri di selasar masjid di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Menyadari motor dinasnya hilang, anggota Babin Kamtibmas langsung berkoordinasi dengan Kapolsek Cikande dan menerjunkan anggota tim reserse. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi pun langsung bergerak dan menangkap pelaku di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. 3 pelaku yang merupakan satu jaringan ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat dimintai menunjukkan barang bukti hasil kejahatan. Komplotan ini sudah beberapa kali mencuri di wilayah Bogor, Tangerang, dan Kabupaten Serang. Pelaku nekat mencuri motor milik salah satu anggota Polri karena dendam. Banyak teman-teman sesama pelaku curanmor ditangkap anggota Polres Serang. Kamu dibayar berapa untuk nyuri motor-motor ini? 800.000. Ya, Pak. Kenapa kok suruh nyuri motor, utamanya motornya polisi? Karena teman-temannya SD banyak ditangkap di Polres Serang. Karena teman-temannya banyak ditangkap di Polres Serang. Ya, sehingga targetnya adalah satunya adalah motornya polisi, begitu? Ya, Pak. Selain 3 pelaku, polisi juga menyita kunci letter T, senjata tajam, dan 4 motor hasil kejahatan. Ketiga pelaku juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang di beberapa Polres. Jadi para pelaku ini biasanya daerah operasinya untuk melakukan kejahatannya itu ada di daerah Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Baru pertama kali melakukan kejahatannya di Polres Serang. Jadi motifnya selain untuk menguasai barang, motifnya adalah dendam. Jadi para pelaku ini menargetkan pencurian masif di wilayah hukum Serang, dan salah satu targetnya adalah motor anggota kepolisian yang sedang melaksanakan subuh keliling. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Warga di Desa Cipalabu, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, geger setelah warganya menemukan bungkusan plastik di tengah kebun singkong yang di dalamnya ternyata berisi mayat bayi yang diduga baru saja dilahirkan. Saat ditemukan, bayi diperkirakan baru berusia 1 hari. Dari laporan tersebut, polisi mendatangi TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari pengungkapan kasus ini, polisi akhirnya menangkap pelaku pembuangan bayi yang juga merupakan ibu sang bayi berinisial MR. Pelaku ditangkap di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi penemuan bayi. Pelaku awalnya sempat membantah sebagai orang tua dan pelaku pembuangan bayi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku nekat membuang bayi yang baru dilahirkannya karena malu hamil di luar nikah. Alhamdulillah kurang dari 12 jam kami menemukan perempuan yang berinisial MR yang baru selesai melahirkan. Kita selidiki, kita interogasi, kita wawancara, interview. Akhirnya yang bersangkutan mengakui bahwasannya beliau habis melahirkan. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Harga bumbu dapur seperti cabai merah dan bawang kembali mengalami kenaikan harga. Seperti terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak.
Harga sejumlah komoditas seperti cabai merah, bawang putih, dan tomat kembali merangkak naik. Bawang merah salah satunya. Saat Lebaran kemarin, 1 kg bawang merah hanya dijual Rp30.000, namun saat ini melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga bawang putih naik dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram, dan tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai yang sebelumnya sempat turun saat ini kembali naik. Seperti cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp30.000 kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram, dan cabai oranye dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Belum lancarnya distribusi usai Lebaran menjadi salah satu faktor naiknya harga komoditas tersebut. Yang naik sekarang bawang merah. Bawang merah berapa? Bawang merah kalau kita kiloan 60. Kalau di Aceh 15 berapa? Oh, gitu. Apalagi? Kalau tomat 15.000 1 kilonya. Kalau bawang putih 45 1 kilonya. Awalnya bawang putih berapa? Awalnya 10. 10. Iya. Kalau cabai? Cabai merah sekarang 80 Kalau 1 kilo. Kalau orek yang ini? Orek 100. Sejumlah konsumen mengaku sangat keberatan dengan kenaikan harga-harga tersebut, apalagi di tengah perekonomian yang kurang stabil saat ini. Yang naik, Bu? Tomat naik lagi. Naik, bawang putih naik, cabai iya. Oh gitu. Kita. Keberatan nggak, Bu sih? Ya kalau beli sih keberatan. Pengennya yang murah-murah aja, takutnya kebagian buat jajan kan. Oh gitu. Pedagang dan pembeli ini pun berharap harga bumbu dapur segera turun dan stabil kembali. Ariel Meranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.